Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua materi kuliah praktikum web programming. Untuk hari ini kita ada beberapa tujuan yang bisa kita tempuh, yaitu bagaimana kita memahami pengaturan baris dan paragraf, kemudian memahami pengaturan font, dan membuat daftar tulis. Jadi, setelah belajar tentang minggu lalu ya, kita telah belajar mengenai HTML, kemudian beberapa tag yang ada di HTML, elemen dan atribut yang digunakan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai elemen-elemen dasar pada HTML yang sering digunakan dalam membuat web. Kita mulai dengan elemen paragraf. Jadi paragraf seperti kalian ketahui adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, pada paragraf di sini, paragraf biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau artikel. Nah, atribut align ini adalah salah satu atribut yang digunakan pada paragraf yang berfungsi untuk perataan teks. Namun, menurut validator W3C, penggunaan tag ini sebaiknya diganti dengan CSS karena fungsinya adalah sebagai style ya. Dan mengapa demikian? Karena atribut align ini dapat merubah tampilan dari web, itu sebenarnya merupakan tugas dari CSS. Sementara tugas utama dari HTML ini adalah membuat struktur dasar suatu web. Nah, paragraf pada HTML ini dibuat dengan tag P. Selain tag ini ada juga tag pendukung, yaitu tag div, tag hr, tag br, dan tag pre. Nah, yang pertama kita bahas pertama kali adalah tag BR. Jadi tag BR ini fungsinya adalah untuk membantu dalam pembuatan paragraf ya. Digunakan untuk membuat baris baru. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan penggunaan di Word, biasanya kan kita tinggal menekan tombol enter ya untuk ganti baris. Nah, itu contoh penggunaannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau buat suatu pantun, tapi kalau misalkan itu dibuat dengan tag P kan bentuknya akan memanjang ya, gitu ya. Nah, kan kalau pantun itu paling sekitar 5 kata, terus ganti baris yang baru seperti itu. Nah, itu penggunaannya bisa dengan menggunakan tag BR. Nah, tag BR ini dia tidak punya pasangan, gitu ya. Nah, jadi kalau mau diaplikasikan, kita bisa menggunakan tag BR dengan cara siku, terus kemudian BR, terus slash, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena agar dianggap valid menurut validator WWC Consortium ya, seperti itu. Jadi untuk penggunaannya tag BR ini dengan cara menggunakannya seperti ini. Nah, tag yang kedua ini adalah tag pre. Jadi tag pre ini adalah preformatting. Ini digunakan untuk menampilkan teks atau paragraf dalam format yang sudah ditentukan di HTML. Jadi pada kasus tertentu kita ingin menampilkan paragraf dengan format yang lebih spesifik. Misalkan paragrafnya ditulis dengan suatu garis baru atau indentasi seperti itu. Nah, hal ini biasanya bisa digunakan dengan bantuan tag pre. Jadi tag pre ini tag yang digunakan untuk menampilkan teks atau paragraf dengan format yang sudah kita tentukan di HTML. Jadi paragraf yang dibuat ini akan ditampilkan sama persis seperti yang kita tulis pada editor. Nah, biasanya tag pre ini digunakan untuk menampilkan source code karena tag ini menggunakan fontnya adalah monospace atau Courier New di Windows. Nah, tag yang ketiga ini adalah tag P dibandingkan dengan tag div. Jadi tag P dengan tag div ini memiliki perilaku yang sama, yaitu sama-sama sebenarnya untuk membuat paragraf, tapi sebenarnya tag div ini sering disalahgunakan untuk membuat paragraf.
tag div ini biasanya digunakan untuk membuat layout dari web. Jadi kalau misalkan kita mau buat layout web, itu kan terdiri dari beberapa bagian kan ya. Misalkan untuk di bagian menu atas kita bisa pakai tag div header. Terus kemudian menu yang di samping kita bisa menggunakan tag div left sebelah kiri. Atau misalkan menunya ada di sebelah kanan, kita bisa pakai tag div right. Untuk footer berarti tambahkan tag div foot gitu ya. Nah, untuk di bagian tengah-tengah halaman web atau isi dari web, nah kita bisa masukkan namanya adalah tag div main gitu ya. Jadi tag div ini biasanya digunakan untuk membungkus teks yang ada di luar artikel atau membuat layout. Ini salah satu contohnya adalah ini membungkus teks yang ada di luar artikel untuk penggunaan footer. Jadi kalau kita lihat di sini ada div copyright tahun 2020 belajar HTML seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah paragraph style. Jadi sebenarnya ini ranahnya ranah CSS, tapi kalau misalkan kita pelajari sedikit nggak apa-apa lah ya. Jadi ini adalah style-style yang bisa digunakan pada paragraf, yaitu baris pertama masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan kita biasa nulis laporan gitu kan ya, kalimat pertama itu pasti agak menjorok ke dalam kan. Nah, itu disebutnya indentasi. Jadi atribut yang digunakan untuk menambahkan teks indents itu ada sebanyak nilainya adalah 45 piksel. Jadi nilai ini akan menentukan jarak ke dalam mulai dari baris pertama. Terus yang kedua adalah warna untuk paragraf. Jadi warna paragraf tadi ya ada dua, bisa diberikan ke dalam teks maupun bisa diberikan ke dalam background. Jadi kalau misalkan untuk teks kita pakai stylenya adalah color, terus kemudian untuk background itu adalah background color. Kemudian kita bisa juga mengubah jenis font. Jadi kita bisa gunakan properti font family, kemudian kita bisa merubahnya sesuai dengan nama font yang akan digunakan. Nah, pada tutorial yang pertama kita telah belajar mengenai beberapa tag, yaitu tag P untuk membuat paragraf, tag HR itu untuk membuat garis lurus atau horizontal rules, kemudian tag BR ini untuk membuat garis baru, tag div itu untuk membuat paragraf di luar artikel atau layout, terus kemudian tag pre itu membuat paragraf dengan format yang sudah ditentukan. Ini adalah dasar-dasar yang perlu diingat dalam membuat paragraf di HTML. Nah, materi yang selanjutnya ini kita akan membahas mengenai elemen list di HTML. Jadi HTML ini sudah menyediakan elemen ya untuk kita membuat list atau daftar. Ada 3 macam jenis yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah order list atau listnya terurut, misalkan secara ascending atau misalkan secara descending. Misalkan contohnya A, B, C, D, E, F sampai Z seperti itu. Atau juga unordered list. Ini listnya tidak terurut karena dia tidak ada urutannya. Jadi kalau misalkan kita buat order list itu kan dari setelah A pasti B, setelah B pasti C. Nah, kalau unordered list ini tidak terurut. Kemudian yang ketiga adalah description list. Ini adalah berisi mengenai definisi-definisi dari list yang sudah diberikan. Kita bahas satu persatu ya. Nah, ini untuk order list di HTML biasanya susunannya seperti ini. Jadi order list itu dibuat dengan tag OL. Kemudian di dalamnya diisi dengan elemen-elemen yang akan kita masukkan. Nah, item dibuat dengan menggunakan tag LI, list item. Nah, kalau kita lihat di sini tag OL ini mempunyai tag pembuka dengan tag penutup dari order list. Kemudian diapit di tengah-tengahnya kita bisa masukkan LI atau list item. Sama, ini ada tag pembukanya juga dengan tag penutupnya.
Terus kemudian item 1, item 2, item 3 itu merupakan daftar list yang diberikan seperti itu. Nah, list ini biasanya diurutkan berdasarkan angka 1, 2, 3 sampai dengan 5. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan huruf seperti A, B, C atau angka Romawi, bisa juga. Nah, kita tinggal rubah stylenya. Misalkan A itu untuk A kecil itu untuk alfabet A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Nah, untuk A besar, ini alfabetnya adalah A besar, B besar, dan C besar, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan Romawi sama, tinggal masukin saja I kecil ini untuk Romawi dengan I kecil, kemudian I besar itu untuk Romawi yang I besar. Bentuk pembuatannya seperti ini. Jadi diletakkan di dalam tak body, gitu ya. Nah, H3 ini list dengan tipe alfabet, itu berarti ukuran hurufnya normal ya. Kemudian OL tipe A, berarti nanti tampilannya adalah A kecil, B kecil, C kecil. Kemudian untuk yang keduanya A besar. Nah, ini adalah I Romawi dan I besar. Nah, yang kedua dari list adalah unordered list. Nah, unordered list ini adalah list yang tidak terurut, yang menggunakan simbol-simbol pada item-itemnya. Jadi unordered list ini dibuat dengan di dalamnya juga ditambahkan dengan tag LI atau list item. Jadi secara default simbol yang digunakan oleh unordered list adalah lingkaran kecil atau disk. Kita bisa menggantinya dengan atribut type tadi. Nah, untuk list untuk yang unordered list, kita bisa pakai atributnya adalah square untuk simbol persegi. Kemudian atau kalau mau nggak pakai simbol boleh pakai non, atau untuk yang lingkaran kita bisa pakai yang circle. Nah, kalau misalkan bisa nggak kalau misalkan ininya diganti dengan gambar gitu ya, bisa saja. Nanti kalian tinggal masukkan gambarnya atau linknya seperti itu. Jadi untuk penyusunannya seperti ini, body, terus kemudian H1 ini tambahan itu ya, terus kemudian ada tag UL, tipenya adalah square, kemudian ditutup dengan tag UL seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah description list di HTML. Ini adalah list yang berisi deskripsi atau penjelasan dari suatu list gitu. Misalkan kita mau ngejelasin mengenai kopi gitu ya. Kopi kan jenisnya banyak. Kita mau jelasin kopi, misalkan kopi Arabica atau kopi Lampung seperti itu ya. Definisi dari kopi Lampung itu seperti apa nanti. Nah, kita bisa buat pakai description list ini. Jadi description list ini kita untuk memulai description list, kemudian DT untuk memulai untuk membuat kata yang akan dideskripsikan. Nah, DD adalah penjelasan dari kata. Seperti bentuknya hampir sama seperti yang unordered list atau ordered list seperti itu. Nah, ini DL adalah tag pembuka dengan tag penutup untuk membuat description list. Kemudian tag untuk katanya adalah DT. Misalkan di sini kita ganti kata satunya kopi. Nah, terus kemudian DD. Kopi itu apa? Kopi merupakan minuman asli Indonesia yang terbuat dari biji kopi yang dikeringkan dan digiling halus, misalkan seperti itu. Nah, ini kita bisa tambahkan misalkan gula. Nah, gula merupakan hasil dari kristalisasi tebu gitu ya. Nah, terus di bawahnya ada lagi, misalkan kita mau menjelaskan DT-nya itu adalah kopi manis. Nah, kopi manis merupakan campuran antara kopi dengan gula, seperti itu. Nah, itu adalah materi. Ini adalah contoh dari DT, DD, dan DL. Bisa kalian coba.
Nah, kita juga bisa menggabungkan beberapa list, misalkan kita memasukin order list dengan unorder list. Nah, ini disebut juga dengan nested list atau list di dalam list gitu ya. Yang perlu Anda perhatikan adalah di mana Anda meletakkan tag OL atau UL-nya. Jika Anda ingin menempatkan pada suatu item, yaitu sebelum penutup tag list item. Nah, ini ada latihan yang bisa kalian kerjakan. Jadi nanti kalian buat laporan ya, mulai dari latihan yang dikerjakan. Kemudian buat seperti ini apa adanya, kemudian disimpan filenya, kemudian dijalankan di browser. Setelah itu kalian buka notepadnya, kalian rubah lagi, misalkan kita rubah body background colornya menjadi warna yang kalian suka, nggak harus pink ya, ini kan contohnya pink. Nah, kemudian ini paragraf pertamanya yang ada di sini nih, ini dirubah menjadi seperti ini, kemudian disimpan lagi, lihat perubahannya, apa yang membuat terjadi perubahan seperti itu. Nah, kemudian ini ada latihan kedua, kita akan membuat nested list ya. Jadi ada unorder list, kemudian ada order list seperti itu. Nah, ini bisa dikerjakan ya. Ini juga latihan ketiga dengan latihan keempat. Kemudian tugasnya adalah membuat nested list. Yang tadi bukan nested list ya, yang ini tugasnya adalah nested list dengan menggunakan tag OL dengan tag UL. Jadi kombinasi antara order list ini angka 1 dengan diamond seperti itu, atau unorder list. Buat laporannya yang telah kalian kerjakan secara berkelompok ya, mulai dari latihan sampai dengan tugas ini. Silakan melakukan upload satu orang saja sebagai perwakilan kelompok, dan diusahakan perwakilan kelompoknya adalah sama ya, karena untuk memudahkan nilai-nilai rata-rata yang akan diberikan di nilai kelompok seperti itu. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kita akan diskusi lebih dalam, lebih lanjut pada materi selanjutnya. Jadi nanti kita akan lakukan pemaparan ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.